كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Dia menciptakan kita tapi juga menjaga kita, merawat kita, memberikan kita rezeki. Kalaupun ada yang meninggal bukan berarti Allah tidak kasih makan, tetapi karena menjatah usianya sudah habis. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Kalau kita hitung-hitung dalam setahun, yakin dan harus percaya masa lapang kita lebih banyak daripada masa sakit. Masa sehat kita lebih banyak dibandingkan masa sakit. Masa muda kita lebih banyak, lebih lama daripada masa sedih ataupun murung. Tetapi kita sebagai manusia kadang usi nafsi wa iyyakum, kurang tahu diri. Yang kita lihat hanya saat sakitnya saja, saat sulitnya saja. Lalu lantas mengatakan, ya Allah, kenapa cuma saya yang dapat ujian seperti ini? Kalau kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang dapat musibah secara berjamaah macam gempa COVID itu, kayaknya nanti kita lapang. Pas gempa itu hampir orang merasakan sama-sama susah, lebih hancur dibandingkan yang lain. Tapi secara umum sama-sama susah. Pas COVID juga sama. Kalau semua musibah yang kita hadapi, hati kita seluas dan selapang itu, indah sekali. Tapi yang sering kali terjadi adalah kita merasa jauh lebih susah dibandingkan orang lain. Padahal di atas kesusahan masih ada yang lebih susah. Coba menghadirkan satu macam masalah dalam hidup. Orang yang sakit itu datang, kita anggap, kita sudah paling sakit. Masuk rumah sakit, ternyata sakit itu enggak ada apa-apanya dibandingkan orang di samping kita, di ruangan sebelah kita, di kamar di depan kita. Kita merasa paling sakit, paling susah, ternyata ada yang berbeda. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Maka sering-sering ucapkan alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kita ini sudah memasuki penghujung bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kalender Hijriah akan berganti 1446. 1446 itu artinya pergantian tahun Hijriah memasuki bulan tahun baru, diawali dengan bulan Al-Muharram. Nanti biasanya ada amalan-amalan awal tahun dan akhir tahun. Amalan akhir tahun itu dibaca pada asar menjelang maghrib. Amalan awal tahun itu dibaca pada maghrib menjelang isya. Insyaallah kita ingatkan nanti di pertemuan puasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita coba membahas yang ringan-ringan, tetapi insyaallah semoga bisa menjadi pengingat buat yang mendengar, khususnya juga yang berbicara, tentang ada satu surat dalam Al-Quran pendek, ringkas, tidak sampai 10 ayat, mudah dihafal dan yang yakin semuanya hafal. Satu surat dalam Al-Quran ini adalah termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini adalah kabar gembira untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ada beberapa surat yang memang kalau rajin, rutin, dalam istiqomah kita baca, itu fadilah khasiatnya itu ada. Mungkin tidak nampak di dunia, tapi yakin di akhirat ada. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya, dari di antara banyak sekali khasiatnya, orang yang biasa baca Fatihah, zikirnya Fatihah, kerja baca Fatihah, jalan baca Fatihah, nyapu baca Fatihah, itu meredam murka Allah. Al-Mulk
Suratul Mulk. Ya, kapan sempatnya baca? Seminggu sekali bagus. Membaca pada subuh boleh, sebelum tidur silahkan, pada asar monggo. Itu kita minta agar dihindari dari siksa kubur. Dan juga termasuk surat yang kita akan bahas ini adalah untuk melapangkan hati kita, menjadikan kita lebih tenang, lebih damai, dan moga-moga juga Allah bukakan kemudahan untuk setiap masalah, menghadirkan setiap solusi bagi masalah-masalah itu. Surat apa itu? Jadi penting kita tahu surat ini khasiatnya. Masa kalau kita disampaikan ini kita tidak percaya? Giliran iklan, minumlah ini, Anda akan sehat, kuat. Percaya, belilah sabun ini, semua noda membandel hilang seketika, sekali ucap. Bahkan ada yang gak usah ucap, tinggal berendam. Begitu dibeli, zoh. Belilah kulkas ini, hemat listrik. Kita sering makan iklan, belanja online juga gitu. Ini katanya bisa menghilangkan keriput di wajah. Usia 60 kalau minum ini bagaikan gadis 20 tahun. Kita bisa percaya deh, kok bisa percaya dan mau percaya enggak? Ya percaya silakan saja kalau sudah terbukti. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Dalam Al-Qur'an ada itu kalau Allah firman Allah. Kalau kita bilang bohong, kita keimanan kita juga harus dipertahankan. Maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar, mengambil manfaat, dan semoga bisa menjadi wirid dan amalan kita. Kalau kita nggak bisa baca di luar sholat, usi nafsi coba baca, pilih di antara 5 waktu sholat itu kita baca. Kalau kita rajin jamaah, ya udah ikut imam, kita nggak usah baca. Tapi mungkin ada 1-2 sholat fardu yang kita sholat sendiri di rumah. Cari antara rakaat pertama atau rakaat kedua baca surat ini ketika sendiri. Ustaz, saya ahli masjid, saya sholat ini masjid, mudah ada kesempatan. Kalau itu pas sholat sunnah, pas sholat sunnah kan kita nggak didikte sama orang, kita ngatur kecepatan kita bisa menentukan kita nih mau baca Fatihah saja habis ruku atau setelah Fatihah mau baca surat Yasin, nggak panjang ya. Atau kita membaca Al-Baqarah 286 ayat. Berapa juz itu ayat? 2,5 juz, 3 juz. Lumayan, kemang kaki. Tapi bagi orang terbiasa, saya pernah bermakmum syekh dari Mesir. Dia baca 1,5 juz. Saya tidur, imamnya masih tegak. Kita ngomongnya dengan itu, bacanya enak, tapi dibuat bernada gitu aja, lama, bukan cepat gitu. Insya Allah udah biasa memang berat. Nah kita semampu kita, sewajarnya dan pelan-pelan kita tingkatkan. Jadi surat apa? Surat Al-Insyirah atau juga disebut juga surat Al-Nashr. Surat ini diperuntukkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita juga husnuzon kalau kita mengamalkan, sering baca itu, kita akan kecipratan berkah daripada firman Allah. Coba kita lihat ya, Rasulullah itu kadang di beberapa sholat itu menentukan surat apa yang dia baca. Bagi yang jamaah sering di Masjid Madani, kalau kebetulan pas itu saya imamnya, sholat isya itu insya Allah saya selalu baca at-tin. Kenapa? Karena Rasulullah itu baca at-tin setiap sholat isya, baik rakaat pertama atau rakaat kedua. Niatan saya selalu sholat Allah saya nanti baca at-tin mengikuti kekasih Rasul. Nah, semoga jadi pahala amalan sunnah. Kalau kita lihat ada imam bacaannya itu saja,
Jangan komen gini. Gelondo terus aja. Enggak doanya apa. Husnuzon kita, siapa tahu dia dapat ijazah. Jadi ijazah itu gini ya. Ijazah itu bukan hanya diartikan selembar kertas. Dia lulus kuliah atau tamat sekolah dari sekolah lalu dikasih ijazah. Itu ijazah kertas. Tapi dalam dunia pesantren, dalam khazanah ilmu Islam, ijazah itu artinya adalah satu pendelegasian ilmu, transfer ilmu dari guru kepada murid. Ajastuka, saya kasih kamu ijazah amalan maksudnya. Kasih dari gurunya, dia amalkan. Bisa jadi imam kita yang bacaannya itu saja, itu mengamalkan ijazah ilmu dari guru. Bisa dari gurunya atau dia banyak mengaji kitab sehingga Rasulullah pernah mengamalkan atau suka. Jadi kita harus terbuka, jangan hanya ke oh ya ini aja. Kenapa dalam salat Idul Adha Idul Fitri surat yang dibaca itu ala-ala? Kadang yang baca itu adalah hafiz Quran, tapi yang dibaca ala-ala. Ala-ala. Tak boleh kita merendahkan satu surat atau meremehkan surat yang lain. Karena memang sunnahnya al-ata kan hadithul ghasyiyah sama al-a'la ketika Idul Fitri. Tapi kalau imam bacakan juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia membaca, mestinya dia mengamalkan ilmu yang diatin dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu enggak suka dengan surat Al-Lahab. Enggak suka karena memang itu cerita tentang pamannya. Bagaimanapun juga bentuk paman, ya paman. Karena itu tentang Abu Lahab, itu pamannya Rasulullah, nasabnya masih kena. Itu adalah celaan, hinaan, murka Allah kepada pamannya Rasulullah bernama Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Orangnya masih hidup tapi sudah disebut sebagai calon penghuni neraka. Ada seorang sahabat baca surat, senang baca Lahab. Berarti kalau soal lewat nyindir kayak nggak ada surat lain aja, itu kan sahabat. Tapi apa Rasul juga tersinggung. Walaupun Al-Quran tapi ya jangan surat-surat itu hanya yang terbaca paman saya. Nah gitu. Jadi Rasulullah juga sisi manusianya itu muncul di situ. Nah, kita perlu paham dan alam surat Al-Insyirah atau alam Nasr ini itu memang Rasulullah saat itu sedang sedih, sedang gundah gulana, galau yang bukan kayak kita. Kalau kita galau itu update status, dikecewakan sama cewek, dikecewakan sama cowoknya, tidak ada yang sempurna, hanya Allah. Orang langsung suzon. Apalagi kalau seorang istri buat status gitu, teman-teman istri itu bilang wah suaminya ya. Kita nih galau update status, galau update ke tetangga, akhirnya terjadi. Rasulullah galaunya nggak seperti itu. Rasulullah itu mengadu kepada Allah SWT. Maka diturunkan surat ini, Alam nashrah laka sadrak. Ya Allah SWT itu seakan berbicara kepada Rasulullah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi menariknya surat ini jangan sekalian. Kalau kita tahu dalam Al-Quran itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa kepada Allah sebelum ngomong atau menghadap kepada mendakwahkan kepada Fir'aun. Fir'aun ini gagah, keren, pinter, hebat, kuat. Nabi Musa tanda kutip statusnya penggembala, menghadapi raja yang dihormati di Mesir, punya ratusan ribu tentara, kaya luar biasa. Nabi Musa minta sama Allah dan akhirnya dijadikan pendamping adalah Nabi Harun. Itu adalah saudara untuk yang pintar bercakap, pintar beretorika, pintar ngomong. Doanya Nabi Musa. Kalau ini perbedaannya kalau kita bicara Nabi Musa minta sama Allah baru dimudahkan. Kalau Rasulullah saking sayangnya Allah itu, Allah yang langsung bilang, bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Nah ini bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa SAW. Dan dalam surat yang lain, wa nuyassiruka lil yusra. Jadi ini masalah ini
jalan keluar itu dua-duanya dimudahkan oleh Allah untuk Rasul. Dan kami telah memudahkan jalan keluar, dan jalan keluar itu mendekat kepada Allah. Jadi double dimudahkan. Ini perbedaan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Allahumma sholli Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Allahumma sholli. Kita kadang satu masalah bisa membuat kita tuh atau menyita waktu kita begitu panjang, akhirnya malas, terus asa tidur. Seakan-akan masalah selesai dengan tidur. Banyak orang melakukan bundir. Nah, ini istilah baru. Apa bundir? Bunuh diri. Seakan-akan itu jalan keluar. Yang utang, saya loncat sudah biar viral dari menara masjid agung. Alhamdulillah. Yang tinggi dia cari bangunan mana paling tinggi di tanah. Mau naik kantor bupati nggak bisa, mau naik ini nggak bisa. Biar viral sekalian. Seakan-akan bunuh diri dalam jalan keluar. Dia nggak tahu orang yang bunuh diri itu menantang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah, memang berat. Tapi itu bedanya orang beriman. Kalau saatnya kita meyakini semuanya adalah ujian, ya insya Allah masih kita bersabar, coba cari jalan keluar, minta tolong, minta bantuan. Tapi yang paling besar memang minta tolong itu kepada Allah. Sebagai langkah-langkah ikhtiar kita minta bantuan kepada orang-orang yang bisa kita minta itu. Tapi orang beriman itu bedanya dengan orang yang kafir. Dia tidak melihat bahwasanya ada yang maha kuasa. Kita beriman itu kita lihat Allah ini penggenggam, penguasa langit dan bumi, pencipta kita. Nggak ada yang suruh bagi Allah. Jadi ada orang punya satu masalah langsung sempit rasa hatinya. Dia nggak ngelihat dia bisa makan, ada masih anak istrinya, dia punya rumah. Seakan-akan ini terhapuskan, dia cuma fokus sama satu masalah. Jadi orang ini kalau sudah sempit hatinya, yang dia fokuskan adalah masalahnya, dia lupa nikmatnya. Kita minta seolah sering-sering baca ini biar hati kita lapar. Kalau ada masalah, ya ada masalah kita hadapi, tapi tetap tenang, tetap berpikir. Orang kadang mulai alhamdulillah sampai banting pintu, mecahkan gelas, banting ini. Makanya itu ada kisah yang viral. Jadi ada suami istri berkelahi. Akhirnya istrinya ini pergi ke rumah orang tuanya, ke mertuanya yang laki, akhirnya berpisah. Suami yang menyesal minta maaf. Dia panggil yang ayo balik ke rumah. Enggak mau saya. Hatiku sudah hancur, lebur, enggak mau saya kecewakan saya. Belum cerai saya. Saya enggak mau temannya kamu. Saya minta maaf. Enggak kamu enggak sungguh-sungguh kamu nyakitin saya. Ayo please kasih saya pilihan. Ayo please kasih saya kesempatan kita bina hubungan. Gini aja. Coba sekitarmu ada gelas. Untuk apa? Udah ambil gelas. Coba lemparin. Sudah dilempar. Sudah saya lempar. Sekarang kamu pungut serpihan gelas yang pecah itu. Bisa nggak kamu satukan lagi? Mustahil, nggak bisa. Kalau kamu semua pecah dia nggak bisa. Begitulah hatiku. Nggak bisa kembali. Kata suaminya bilang, ya, tapi gelasnya nggak pecah. Gelasnya gelas plastik. Kalau itu jemput ya balik. Salahnya istrinya nggak ngasih apa instruksi dulu. Harusnya ambil gelas kaca. Kalau ambil keramik. Dulu kan di rumah-rumah ada rumah-rumah atau enggak? Tempelan di dinding kayak rumah-rumahan, terus ada guci-guci kecil-kecil gitu ada. Kalau bilang kayak gitu kan enak. Atau ambil jam dinding, ada kacanya kan ada, itu lempar, gitu kan. Terus sambung ini nggak bisa. Ini ternyata gelasnya gelas plastik yang pecah. Ya udah begitu jemput saya kalah aja. Jadi banyak permasalahan dalam hidup ini yang menjadikan kita hati itu kadang sakit, sumpah, buntu. Seakan-akan kita nggak punya jalan keluar. Maka kita coba dapatkan, cari waktu di sholat-sholat sunnah kita, mungkin rakaat pertama atau rakaat kedua di sholat misalnya ba'diyah maghrib misalnya,
saya pengen niat nih, ada ilmu baru. Saya pengen setiap rakaat pertama ba'da maghrib saya baca alam nasrah, misalnya gitu. Atau ba'da isya misalnya gitu. Ba'da asar ada nggak ba'da asar? Ada. Nah, jadi coba lakukan, cari waktu. Sholat sunnah misalnya, sholat fardu bisa. Itu ya. Itu. Jadi alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kami telah letakkan beban atau mengambil beban yang ada di punggungmu itu kami angkat. Bahwasanya sesuatu yang berat itu atau beban yang berat itu di punggung tempatnya. Karena tidak ada bagian tubuh yang bisa mengangkat beban yang berat itu selain punggung. Kecuali yang raya naruh nasi itu di atas kepala, dan itu nggak pakai tangan. Ini skill yang mahal. Coba kurang-kurang orang nggak bisa. Pasti begini, mana jatuh. Tapi ada orang tertentu nyatirnya. Begini berat lubang banyak. Tapi sekedar bilang aja nih, bagian tubuh terkuat itu di tukang pikul di asar itu kalau makan bisa di punggungnya. Berat punggung, di kepala juga ada, tetapi umumnya zahra wadana wizrak. Jadi lam nashrah laka sadrak wa wadana alladzi anqadha zahrak. Jadi apa di Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Yang telah melelahkan. Jadi beban itu telah diturunkan, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beban itu sebelumnya telah melelahkan pundakmu, melelahkan dan membuat capek punggungmu. Coba kita ngangkat ya, tiba-tiba ada orang nolongin, ngelepas terus, wah kayak pelong. Ini tahadus bini. Saya tuh dapat alhamdulillah kesempatan pernah kerinjani. Ngangkat yang cuma 15, 20 kilo itu beratnya. Kalau sebentar bisa 1 jam mungkin. Tapi kalau sampai 6 jam, 9 jam, lelah. Ini ya. Ini paling katakanlah 200 gram. Saya gini gak ada rasanya. Tapi kalau 1 jam gini lelah. Makanya kadang orang itu gak hanya fokus ke berat, tapi waktu lamanya, berapa lama dia ngangkat itu dia bisa. Tapi begitu kita dibantu orang, wah enaknya, terbantu, terasa ringan. Kita lagi istirahat, enak. Itulah perumpamaan beban Rasulullah saat mendakwakan Islam di awal-awal. Itu berat betul. Sahabat-sahabat, kalau kita belajar sirah nabawiyah, serem-serem siksaannya itu ada yang dijemur, bukannya dijemur, ditindih batu besar, dicambuk besar, dicambuk, ada yang dibakar, ada yang dibakar, ada yang dibakar, ada yang dibakar, ada yang ditusuk, dibunuh, dan dirampas hartanya, ada yang dikubur, dan dirampas hartanya, ada yang dikucilkan, diasingkan, dipisahkan dari orang tua. Alhamdulillah. Makanya kalau kita melihat siksaan-siksaan fisik kepada para sahabat itu berat. Rasulullah itu kenapa sungkan mereka menyiksa fisik itu karena Rasul masih dilindungi oleh Abu Thalib saat itu, yang tokoh berpengaruh di Mekah saat itu. Baru setelah meninggal Abu Thalib baru mulai terasa gencarnya upaya-upaya, termasuk upaya pembunuhan Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi dia berhadapan dengan Allah SWT yang itu menjaga Rasulullah, dan tak ada yang membahayakan kalau sudah Allah yang menjaga. Alladzi anqadha zahrak. Sampai dikatakan di beberapa tafsir seakan-akan kalau misalnya punggung kita ini nama yang lebih banyak digunakan selain nama Muhammad SAW. Tidak ada nama yang paling sering disebut setiap detiknya selain nama Muhammad SAW. Saat ini terjadi pengajian di Muslim ada di belahan wilayah itu sedang azan dan disebut nama asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di saat yang sama kita ngomong ini ada yang lagi bersyahadat masuk Islam, mu'alaf,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat kita ngomong ini ada yang lagi tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Setiap detiknya bumi ini enggak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Kaligrafi di rumah, di masjid selalu bersanding Allah dan Muhammad. Di sekolah-sekolah ada presiden dan wakil presiden. Allah Muhammad SAW merestui, bersedia namanya disandingkan, bukan sama ya maksudnya, tapi bersandingan, berdampingan dengan nama Allah Tuhan kita. Itu nama Muhammad SAW. Coba berani sekarang di masjid, coba nama Muhammad pakai nama kita, Allah sama kita, geger itu sudah. Apa? Viral langsung. Jadi warafa'na laka, kami telah meninggikan nama, kedudukan, martabat, dan disebut-sebut terus, tidak pernah putus. Oh, di azan orang sebut nama Muhammad, orang syahadat sebut. Ayo, apa lagi? Kapan lagi kita nyebut nama Muhammad? Orang sholawat setiap detik itu ada sholawat. Orang tawaf itu juga sholawat. Orang sa'i orang sholawat. Apa itu orang sholawat? Di Al-Quran disebut nama Muhammad. Jadi bisa dipastikan bumi ini nggak pernah satu detik pun itu absen dari orang menyebut nama Muhammad. Kan luar biasa. Warafa'na laka. Jadi ini ayat full tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Nabi kita. Kita berharap kalau kita rajin baca doa ini, baca ayat ini, surat ini, semoga kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga kita dapat percikan keberkahan. Kalau nggak bisa di luar sholat, baca pas sholat, buat cari waktu sholat sekarang.